Oke, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi ke materi selanjutnya. Ini kita setelah mempelajari semua ini, kita sekarang latihan dulu ya. Latihan bikin Instagram UI gitu. Nah, latihannya kayak gimana? Mungkin kita akan buat project baru ya. Kita klik F1, kita buat Flutter, new project ya. Ini yang ini. Kemudian kita bikin aplikasi, kita pasang di desktop boleh. Terus kita pasang misalnya Instagram kayak gini. Oke, nah ini ya. Jadi kita buat Instagram Flutter project-nya dulu. Nah, ini kita tungguin sampai dia berhasil ngebuat aplikasinya. Oke, nah ini dia udah ya. Jadi project-nya is ready. Udah semuanya. Mungkin idenya nanti kita akan membuat kayak gimana Instagramnya. Ya, kayak gini ya. Jadi kita buat Instagram di profile lah ibaratnya kayak gini ya. Oke, ini contohnya layoutingnya, kita langsung aja buat ya. Mungkin idenya kita buat app bar dulu nih, app bar ya. App bar di atasnya nih ada ini username, ada icon-icon kayak gini. Mungkin di sini main dartnya kita akan hapus semua, kita ulang ya. Di sini kita import material app dulu, material dart, sorry. Kita buat sebuah main function, void main. Kemudian kita menjalankan sebuah atau aplikasi namanya my app boleh. My app kayak gini. Kemudian kita buat statelessnya my app. Nah, ini kita returnnya material app ya. Material app. Nah, yang ini. Nah, home-nya mungkin kita akan pisah aja di sini jadi atau profile ya. Profile page. Misalnya kayak gini. Kita namain aja profile page. Nah, mungkin idenya nanti kita akan pecah page di sini. Page gitu ya. Di dalam page ini kita buat profile.dart ya. Nah, di sini kita import dulu materialnya. Material dartnya baru kita buat STL. Namanya profile page. Nah, ini kita butuh canvas ya, scaffoldnya dulu. Baru kita pasang app bar kosong. Mungkin kita kasih title dulu. Namanya username ya. Nah, tapi dia ada icon ke bawah nih ya, icon ke bawah. Mungkin kita bisa pasang sebuah row dulu nih, row dulu di sini. Nah, di row-nya ini mungkin kita bisa kasih children ya. Ini mungkin ada sebuah teks namanya misalnya username ya. Misalnya di sini pasang kuli misalnya kayak gini. Nah, mungkin kita akan bold dia menggunakan text style, kita font weight ya. Font weight bold. Ukurannya biasa aja deh, ukurannya biasa aja. Oke. Nah, ini jadi nih sebuah teks ya. Mungkin kita butuh satu buah icon lagi. Icon di sini kita menggunakan icon apa ya? Row kemana nih? Kontrol spasi dulu. Nah, ini kita dapat kelihatan nih row mana nih nah ke bawah nih, ke bawah mana dia, ke bawah. Mungkin kita pasang ini aja ya, drop down biar simpel aja dulu ya. Oke, nah ini ada row-nya. Nah, di sini mungkin kita akan menggunakan main dartnya. Kita akan import dulu nih yang tadi, import page-nya, kemudian profile. Nah, ini kita udah import, jadi ini udah bisa ya. Mungkin idenya sekarang kita akan buka simulator kita dan kita coba cek dulu nih kayak gimana tampilan app bar kita ya. Mungkin tadi kita lupa bahwa di sini kita bakalan ngejalanin di iOS. Di app bar ini kita pasang di pinggir ya, jangan di tengah. Jadi kita buat dia center title-nya false. Nah, kayak gini. Oke. Mungkin kita pasang dulu icon nih, ada dua buah icon ya. Kita pasang dia di action ya. Action ini punya dua buah icon. Yang pertama kita pasang icon button aja. Nanti on press-nya ya. Yang pertama kita pasang icon titik ini icon apa ya? Yang ada tambahnya. Add ya. Tambah add ya. Nah, ini kita bisa menggunakan tambah yang kayak gini aja deh. Ya, outline. Kita save. Nanti dia akan kayak gini. Meskipun nggak mirip ya, tapi ini dia kan bikin icon sendiri, tapi kita menggunakan icon bawaan dari material aja. Nah, kemudian di sini ada apa nih, menu kali ya, icon menu. Ini kita duplikat aja, kita copy paste.
Di sini icon menu. Nah, kayak gini. Coba kita save, kemudian kita run without debug. Nih, kita tungguin nih hasilnya akan seperti apa. Oke, hasilnya akan seperti ini nih ya. Ada app barnya, kemudian ada username-nya, dan di sini ada 2 buah button ya. 2 buah button. Cuman nih warnanya warna biru, kita nggak mau. Kita mau hilangin warnanya ya. Jadi menyatu sama scaffoldnya warna putih ya. Mungkin di sini di app barnya kita pasang background color itu warnain putih aja. Kita save, nanti kayak gini. Mungkin ini teksnya kita kasih warna colors titik black biar dia warnanya hitam ya. Dan ini juga kita copy aja colorsnya, ini juga berlaku di icons ya. Icon punya color, ini kita paste. Di sini juga kita paste, kita save, nanti dia akan seperti ini. Nah, mungkin di sini app bar itu secara otomatis dia ada bayangannya nih. Bayangan ini kita bisa sebut sebagai elevation. Ini kita buat 0 aja biar dia menyatu sama scaffoldnya. Nah, ini. Cuman scaffoldnya kayaknya beda warna nih. Jadi kita mungkin kita kasih background white aja. Ini kita copy, ini kita paste di sini. Oke, udah selesai ya. Jadi ini mungkin kita hilangkan debugnya. Cara ngilanginnya adalah kita ke main Dart ya. Di main Dart ini kita pasang debug show check bannernya buat kita set jadi false biar dia hilang nih. Kita save. Nah, ini udah hilang. Oke, biar nggak ganggu ya. Mungkin kita balik lagi ke profile. Di sini sekarang idenya kita ngapain ya? Kita udah bikin app bar nih. App bar kita udah sampai sini. Nah, sekarang idenya kita akan membuat si badinya, di badinya. Di badinya itu kita buat apa nih ya? Kita buat ini, nanti ini bisa di scroll ya, maka kita buat di sini pasang list view aja. List view childrennya kosong. Nah, kayak gini. Nah, nanti idenya scroll yang pertama kita buat 1 buah layout yang ini nih. Gabung kayak gini berarti kita buat row dulu ya. Jadi di sini ada banyak nih. Kita pasang row dulu. Row. Nah, di sini row-nya kita pasang children. Yang pertama kita bikin ini dulu nih ya, image-nya. Pertama kita buat image-nya berarti kita pasang kontainer kosong dulu di sini ya. Di sini ada width-nya misalnya 200 kali height-nya 200 dan kita kasih warna apa aja deh. Kita ember dulu. Nah, ini hasilnya akan seperti ini. Mungkin terlalu besar ya, 200 kali 200, 120 deh. 120. Cocok nggak? Oke, aman ya. 120 nih. Nah, kemudian kita buat circle ya. Di sini kita, nah, untuk membuat ada spasinya, mungkin kita akan ngebuat stack dia. Tapi yang ini kita pasang dekorasi dulu, box decoration. Ini kita bungkus dia dengan border radius circular. Border radius circular. Kita pasang full aja ya. 120 bagi 2 itu 60 ya, biar dia bulat ya. Nah, oh iya, sorry, colornya itu harus dimasukin ya. Colornya harus dimasukin ke dalam decoration. Oke, nah ini. Mungkin idenya adalah kita pasang ini kontainer ukurannya 120 x 120. Kita akan buat warna-warni kayak gini nih ya. Kita mau ada warna-warninya. Mungkin kita pasang jangan langsung color, kita menggunakan gradient ya. Kita menggunakan gradient. Gradient ini kita pasang linear gradient aja. Linear gradient yang ini. Nah, dia butuh colors. Colorsnya itu kita pasang warna merah. Colors mungkin ini yang atasnya merah ya. Merah sama bawahnya oranye. Oke. Colors.red. Kemudian colors.orange atau yellow, ember deh, ember. Nah, misal kayak gini. Merah sama ember, kita save. Nanti dia akan seperti ini. Nah, tapi ini kita harus buat dari atas ke bawah ya. Jadi kita pasang begin awalnya itu kan secara otomatis alignment center left. Jadi dimulai dari sebelah kiri ke kanan gitu. Nah, kita nggak mau, kita mau alignmentnya dari center top center maksudnya sampai ke bottom center. Nah, ini kita N-nya ya. Nah, kayak gini. Jadi nanti dia akan posisinya kayak gini, dari atas merah ke bawah kuning. Nah, ini adalah border kita yang belakangnya. Nah, di dalamnya
ya, di dalamnya itu kita bisa pasang kontainer lagi ya. Jadi kita tumpuk pakai stack ya. Kita tumpuk pakai stack. Jadi kontainer ini kita refactor, kita bungkus dengan kolom, kita ganti kolomnya jadi stack. Kita tumpuk nih. Ini adalah background yang belakangnya. Kemudian kita duplikat aja, kita copy, kita paste. Nah, di sini kita kecilin ukurannya. Kecilin ukurannya menjadi berapa ya? Misalnya 100 deh. Kita kecilin jadi 100. Nah, ini kan ada warnanya nih. Jadi kita nggak usah pakai gradient. Di sini kita coba pakai color dulu. Colors dot blue misalnya. Kita save. Nah, jadi kayak gini. Nah, ini nanti buat image kita ya. Idenya adalah kita mau stack ini dia ada di tengah-tengah. Alignmentnya kita pasang alignment center aja. Kita save. Nanti dia bentuknya akan seperti ini. Nah, mungkin di sini kita kasih border ya. Border ini kita pasang border dot all. Nih, pasang border all. Kita kasih warnanya warna putih ya, white di sini. Kita save, nanti dia ada bordernya. Tapi kita kasih ukuran ketebalannya berapa? Misalnya ketebalannya 5. Nah, nanti dia akan membentuk seperti ini. Nah, ini tinggal kita rapihin aja nih. Kita mau mepetin 110 misalnya. Kita save. Nah, ini jadi kayak gini. Udah deh jadi. Nah, tinggal di dekorasi ini, di container ini kita kasih image. Kita pasang image, dia butuh decoration image. Decoration image ini kita butuh image provider, kita pasang network aja. Network image, URL-nya yang mana? Mungkin URL-nya kita harus tahu dulu nih URL-nya ya. Kita pasang, kita buka dulu ya Safari-nya. Kita buka lorem pixum aja. Ini kita copy image address. Oke, nah ini kita copy image address ya. Jadi di sini ada URL ya. Misalnya kayak gini. Ini kita buat, kita save. Nanti bentuknya akan seperti ini. Nah, cuman kita akan fit dia ya, karena ini persegi panjang. Kita fit dia biar ukurannya memenuhi menggunakan box fit titik cover. Kita save. Nanti dia akan penuh dan sisanya akan dipotong. Oke. Nah, ini adalah pembuatan profilnya ya. Nah, ini kita coba tutup dulu aja nih. Ya, ini adalah row yang bagian profile picture. Mungkin kita bisa ekstrak dia sebenarnya. Jadi ini kita refactor aja. Kita ekstrak widget. Namain aja profile item, profile picture, misal kayak gini. Kita enter. Nah, ini adalah profile picture kita. Kita bisa pecah ya, kita ekstrak aja dari sini. Misalnya ini ada widgetsnya. Di sini kita cut, kita pindahin ke dalam widget. Di sini adalah profile picture, misalnya kayak gini. Profile .dart, misalnya kayak gini ya. Kita paste. Jangan lupa diimport materialnya. Oke, ini udah. Kita sekarang balik lagi ke profile biasa. Di sini kita import deh yang tadi widgetnya ya. Titik slash. Oh, dia naik satu kali, kemudian ke widget, kemudian ke profile picture. Nah, ini udah jadi nih. Oke, ini adalah profile picture kita. Kalau ini kita restart, dia tetap muncul ya. Cuman kita ekspor aja. Nah, ini ganti profile. Kenapa? Karena kita menggunakan random ya di URL yang gambarnya itu random. Nah, kalau misalnya kita lagi loading, ini warnanya itu kan warna ngikutin yang belakangnya ya. Jadi di sini itu kita menggunakan color dari ini nih, color dari ini ya. Jadi biarin aja. Atau kalau mau teman-teman mau pasang color di sini juga bisa. Misalnya colors.blue yang tadi atau enggak black, kita save. Jadi pas dia loading dia warnanya hitam nih. Nah, mungkin lebih bagusnya kita pasangnya jangan hitam tapi kayak gray aja, gray 300 deh, gray 300. Nah, ini mungkin bagus nih. Kita coba restart, dia lagi loading, dia warnanya kayak gini, abu-abu gitu ya. Kita pasang gray 300. Nah, ini bisa ya menggunakan yang kayak gini. Oke. Ini adalah profile picture kita.
kita balik lagi ke profile.dart ya, yang di page. Kita akan membuat dua ininya nih ya, followernya. Nah, mungkin di sini ada 3, 1, 2, 3. Mungkin kita akan bungkus ya. Ini semua biar sama rata ukurannya. Kita bungkus dengan row lagi, dimana di dalamnya itu punya apa ya? Punya 3 buah kolom. Jadi ini adalah kolom pertama atas bawah ya. Kolom kedua, kolom ketiga. Berarti di sini kita pasang kolom, di mana kolomnya itu punya anak, yaitu teks pertama itu yang followernya. Misalnya 99 gini. Kemudian teks yang kedua kita duplikat ya. Di sini tulisannya post. Nah, kayak gini. Kita save. Nanti di sini ada kayak gini. Mungkin kita tebelin aja ya. Kita kasih styling, text style, dan kita kasih font weight bold. Kita save. Nah, kayak gini. Jadi mungkin kurang besar ukuran size-nya, font size. Ini kita pasang 20 aja, kita coba cek. Oke, segini cukup 20 ya. Nanti idenya adalah ini kita duplikat nih ya. Mungkin kita akan, karena dia bentuknya sama, tinggal value-nya yang beda, mungkin kita bisa ekstrak lagi dia. Volume ini kita ekstrak. Ekstrak widget ya. Kita namain aja di sini info item. Informasi item. Oke. Nah, kayak gini ya. Nah, mungkin kita butuh parameter ininya, total ya, sama judul ya. Nah, ini adalah judul. Misalnya kita buat sini final string judul atau title deh, bahasa Inggris aja ya, title. Sama satu lagi kita string ini adalah nilainya ya, nilai atau value. Oke. Nah, kita punya kayak gini. Nah, kita jangan lupa ditambahin di konstruktornya. Mungkin ini udah dibikinin secara default, ada key-nya. Kalau kita mau bikin sendiri ya kita hapus saja ini. Kita buat info item, terus kita pasang this titik. Nah, ini title sama this titik value, misal kayak gini ya, bisa kayak gini. Oke. Mungkin ini kita save. Idenya adalah si title ini kita pasang di sini. Si value-nya ini kita pasang di sini ya. Nah, kayak gini. Oke. Nah, dia butuh 2 parameter. Ini bisa kita pasang required nih. Required mana dia? Oh, sorry, ini udah pasti harus diisi ya, karena dia tidak menggunakan name argument. Dia menggunakan positional argument. Jadi urutannya harus pas ya. Yang pertama title, yang kedua value-nya. Jadi jangan diubah-ubah. Misalnya ini title-nya post. Kemudian yang kedua itu value-nya 99 gitu misalnya. Atau kayak gini misalnya ya. Nah, ini kayak gini bisa ya. Kalau ini kita restart, ini tetap ada nih. Kalau misalnya kita mau ganti di sini jadi 888 bisa nih. Nah, ini berubah ya. Jadi 1232113. Nah, ini bisa. Nah, ini adalah hasil ekstrakannya. Nah, ini kita bisa duplikat 3 kali ya. Ya, bisa kita duplikat 3 kali. Yang ini kita buat yang follower sama following ya. Ini followers. Di sini ini post ya. Post di sini following. Kita save. Followers following. Nah, ini tinggal nilai-nilainya aja dibedain. Nah, misal kayak gini, followingnya misalnya kayak gini. Kita save. Nah, ini jadi kayak gini ya. Nah, idenya adalah kita akan buat row ini main aksisnya dia kita space evenly aja biar dia berjarak. Cuma PR-nya adalah kita memasang row ini di dalam sebuah row yang ada di sini. Nah, mungkin row ini kita bungkus dengan expanded dulu. Kenapa? Biar dia ukurannya itu sampai full ya. Nah, ini kita bungkus dia dengan refactor, bungkus dengan sebuah wrap with widget sama expanded biar dia bisa kayak gini ya. Oke, udah semua. Mungkin idenya adalah kita kasih jarak ya, jarak di sini di row ini. Kita kasih jarak, kita kasih padding, kita refactor aja dengan padding. Kita kasih symmetric aja, horizontalnya itu
20 misalnya. Nah, kanan kiri 20 nih. Ini 20, di sini 20. Atau terlalu besar 15 misalnya. Ini boleh ya, 15 biar sama nih, sama rata nih. Oke, udah bagus. Ini adalah buat yang di bagian mana nih? Di bagian atasnya ya. Mungkin kelas info item ini kita cut aja. Kita pisah ke widget. Di sini adalah info item .dart misalnya. Kita import dulu materialnya. Kemudian kita paste di sini info item. Nah, jangan lupa di profilnya ini masih error, kita import juga si info .item.dart. Nah, ini udah bisa nih. Kita restart. Nah, ini udah bisa ya. Nah, sekarang kita bikin apa lagi? Kita akan membuat ini teman-teman. Ya. Username, ada teks lagi nih di bawahnya. Mungkin kita ini adalah list view-nya, padding. Mungkin paddingnya ini kita bisa duplikat aja ya. Ini kita copy aja. Kita pasang padding. Kita pasang ini padding. Ini paddingnya. Nah, kemudian kita kasih childnya di sini. Kasih sebuah teks aja nih. Teks tulisannya adalah Goldie misalnya. Ini adalah username ya. Kita pasang style, text style, font weight, bold. Kita save. Nah, ini jadi kayak gini. Goldie. Nah, mungkin ini ada jaraknya. Kita kasih size box kosong aja. Height-nya itu ya 15 deh, 15. Kita save. Nah, ini berjarak ya. Nah, ini adalah username ya. Mungkin kita perbesar ukurannya. Font size itu 20 deh. 20 kita save. Nah, jadi kayak gini. Oke. Atau 18 kita save. Nah, ini kayak gini. Nah, kemudian ada tulisan lagi nih ya. Cuma tulisan ini gabung, ada yang bisa ada warnanya nih. Ada warna biru, ada yang warna hitam. Nah, kita sebenarnya bisa menggunakan rich text ya. Jadi ini kita duplikat aja nih. Kita duplikat ya, Ctrl Shift D. Di sini kita kasih jarak 15, terlalu tinggi, mungkin kita kasih 5 aja ini. Tapi ini enggak bold ya tulisannya. Nanti di sini tulisannya baru apa di sini ya. Kita akan buat dia tulisan sederhana yang lain ya. Tapi kita menggunakannya jangan pakai teks, tapi kita pakai rich text ya. Ini stylenya kita cut. Stylenya ini kita ganti jadi ada yang namanya rich text ya. Nah, yang teks yang pertama itu kita pasang ini nih semuanya nih. Yang pertama dulu lorem ipsum sampai sini. Ini adalah teks masternya. Mungkin kita pasang di sini tulisan asal kali ya. Kita cari aja di Safari lorem ipsum. Nah, ini lorem ipsum. Nah, ini kita klik. Ini kita coba copy paste dulu nih. Teks ininya. Bentar, ini kita coba start dulu nih. Paling nge-lag nih. Oke, ini dia. Ini kita sampai sini aja. Dari sini sampai sini kita copy. Ini kita close, ini kita pasang di sini. Nah, ini udah nih, jadi ya. Kita save. Oh, ini error, kenapa? Karena teks ini ternyata butuhnya inline span. Berarti kita bisa sebenarnya menggunakan text span ya. Text span. Nah, kita menggunakan text span. Jadi yang tulisan ini kita cut dulu. Kita masukin ke dalam sini, ada teksnya nih. Nah, teksnya kita baru pasang. Ini kan butuhnya string, baru ini kita pasang. Nah, ini bisa ya. Oke. Karena ini dia mungkin kasih style dulu. Style, dia defaultnya warna putih ya. Kita kasih colors.black. Kita coba save. Nah, ini warnanya hitam. Oke. Nah, mungkin di sini di text span, di rich text dia punya apa lagi? Di text span ya. Di text span ini punya argumen children. Nah, di children ini kita bisa pasang text span lagi ya. Jadi ini bisa banyak nih. Kita pasang text span lagi.
Mungkin kita copy aja nih teks span yang ini, kita copy, kita pasang di sini dengan childrennya nanti dulu, kita save dulu ya. Nah ini jadi ada 2 nih. Nah tapi yang ini kita buat hashtag ya. Kita pasang hashtagnya, ini kita pasang kayak gini, hashtag misalnya kayak gini. Nah ini ya. Nah udah bisa nih, cuman kita kasih warna biru, blue. Kita save. Nah ini warna biru nih jadi. Mungkin di sini idenya kita kasih spasi ya di ujungnya. Kita kasih spasi. Nah ini jadi kayak gini tag ya. Nah ini bisa nih ya, jadi dia satu buah rich text bisa ke dalam lagi masuk, dia punya children. Nah ini bisa banyak nih ya, childrennya ada lagi bisa nih. Nah ini jadi ada seterusnya. Nah di setiap ini kita bisa ganti styling ya, misalnya di sini kita pasang ember. Nah ini bisa nih ya. Nah ini bisa, jadi kita nggak perlu bikin row lagi, jadi kita menggunakan rich text. Cara penggunaannya seperti ini. Nah ini hashtag. Nah mungkin ini link goes here, ini kita pasang padding lagi. Ini kita copy aja nih ya, paddingnya kita kita copy, ini kita duplikat lagi sampai sini, kita copy paste ya. Di sini mungkin sebuah teks ya, teks aja nih, sebuah teks biasa, kita pasang tulisan link goes here, misalnya kayak gini. Kita pasang style, text style, ini kita kasih warna colors dot blue. Nah kayak gini, kita save, nanti dia akan warna biru kayak gini. Oke. Nah mungkin di sini nggak usah repot-repot, kita langsung next aja. Kita pasang kayak gini aja. Ini kita duplikat lagi aja. Kita kasih padding. Yang pertama di sini kita pasang button ya, button. Kita pasang di sini button. Kita pasang button. Kita menggunakan elevate button, boleh. Kalau pakai elevate button dia bentuknya akan seperti ini nih. Stylenya adalah sebuah teks. Ini tulisannya edit profile, misal kayak gini. Kita save. Nanti dia akan seperti ini, edit profile. Cuman ini warnanya warna biru. Kita mau warnanya warna putih. Ya bisa, berarti tinggal kita kasih styling aja. Text style, bukan text style, dia butuh elevated button, titik style from. Kita kasih primary colornya itu warna putih, white. Kalau warna putih tapi dia bentuknya akan seperti ini nih ya. Mungkin kita kasih warna abu-abu aja kali ya. Kita kasih abu-abu aja, gray 300 gimana. Nah kayak gini, oke lah ya. Atau warna putih ya, bisa sih sebenarnya warna putih. Teksnya ini kita kasih warna hitam sekarang. Text style colors dot black, bisa kayak gini ya, edit profile. Cuman ini kayaknya kurang bagus aja dilihatnya, tapi nggak apa-apa ya, ini tinggal dimainin di styling aja. Oke. Ini udah bisa. Atau teman-teman nggak usah pakai elevate button, ada yang namanya outline button ya. Ini outline button, bisa nih kita menggunakan outline button. Nah stylenya juga menggunakan outline button, atau kita coba tutup dulu, kita save. Nah ini bisa nih menggunakan outline button ya. Kita bisa menggunakan outline button, maksudnya dia kita ada garis tepinya kayak gini, ada bordernya gitu. Nah ini bisa juga ya menggunakan outline button. Kita pasang outline button aja. Nah mungkin sekarang kita duplikat lagi size boxnya sama paddingnya ya. Ini sama paddingnya. Kita buat sekarang duplikat lagi. Di sini di paddingnya kita pasang apa lagi sekarang? Kita akan membuat sebuah row ya, yang di dalamnya ada banyak anak-anaknya. 1, 2, 3, 4. Sama ini nih. Nah ini gimana caranya? Kita pasang children dulu. Kita buat kontainer yang kita kasih ukuran berapa nih? 70, 65 deh misalnya. Widthnya juga 65. Kita kasih decoration, box decoration. Kita kasih border radius, karena dia 65 mungkin kita pasang 40 aja. 40 kayak gini ya. Kita save. Oh iya, belum dikasih warna
colors, misalnya kita tembak aja colors amber. Kita save kayak gini. Nah, mungkin ukurannya bisa segini ya. Bisa nih kayak gini nih. Ukurannya apa kurang gede? Kurang gede deh. Misalnya di sini 70. Save atau 80. Nah, 80 lah ya. 80 nih ukurannya 80. Kalau 80 ini benar dia bisa sirkular karena 80 bagi 2 40, atau kita tembak aja 50 gini biar aman. Ya. Nggak apa-apa, ini bebas. Kalau misalnya kita di bawah 40 dia jadi kayak gini, misalnya 35. Nah, dia jadi nggak bulat seutuhnya ya. Kalau mau maksimal dia bulat, maka si ukurannya ini kita bagi 2 aja. Nah, kita bisa melebihi dia, tapi dia tetap bulat gitu. Ya, biar aman kita tembak aja. Ya. Oke, ini udah jadi. Ini adalah bordernya. Mungkin bordernya itu kita pasang gray ya, abu-abu ya. Gray. Pasang kayak gini. Ini tipis banget. Ini tipis banget. Maka dia di kontainer ini kita bungkus lagi dia dengan tag ya, seperti yang tadi caranya. Ekstrak wrap with widget. Klik kanan, refactor. Tag itu butuhnya children, maka ini kita tinggal ganti stack. Ini alignmentnya kita pasang alignment di tengah-tengah. Nah, kayak gini. Jadi ini kita duplikat lagi, ini udah bisa nih. Ini kita misalnya ganti warna jadi amber, tapi ini kita kecilin jadi 70. Kita save. Nah, ini bisa nih kayak gini ya. Nah, sekarang idenya adalah di sini gray-nya mungkin gray kita tipisin aja. Gray 300 oke lah. Di sini tinggal kita buat border ya. Bordernya warna putih nih. Bordernya warna putih. Border all. Kita kasih warna putih. Colors.white. Kita kasih ukuran tebelnya 5 misalnya. Kita save. Nah, jadi kayak gini. Nah, ini kita tipisin aja ya. 80 ke 77 misalnya kayak gini. Nah, ini tipis nih. Oke, udah keren nih. Nah, tinggal kita warna merah ini, warna kuning ini kita pasang gray lagi, gray 300. Biar kalau nggak ada gambarnya jadi dia nggak dapatnya warnanya kayak gini kalau lagi loading ya. Nah, tinggal kita pasang image. Di ini kita butuh decoration image. Dia butuh network image. URL-nya yang tadi ya. URL-nya kita pasang kayak gini, URL. Nah, kita pasang URL yang sama aja. Ini kita butuh feed juga, kita copy aja. Kita pasang di sini URL ini kita paste. Kita save. Nah, ini udah bisa nih. Ya, ada nih. Oke, udah keren nih. Kita restart. Nah, dia bakalan hasil yang sama karena dia sebenarnya sama-sama ID yang ini ya. Oke. Nggak apa-apa. Anggap aja ini sama gitu. Nah, kemudian di sini kita punya banyak ya, nggak cuma satu. Di sini ada story 1. Nah, mungkin berarti di sini stacknya kita bungkus dia dengan kolom. Kenapa dibungkus dengan kolom? Karena ini buat yang gambarnya, yang ini buat yang tulisannya, teksnya. Teks misalnya story 1 misalnya kayak gini. Kita save. Nah, ini story 1 ya. Story 1, story 2. Mungkin di sini kita kasih size box biar ada ukurannya, misalnya 5, pendek aja. Jadi kayak gini, story 1, story 2 dan seterusnya. Nah, si kolom ini karena dia bentuknya sama 2, 3, 4, kita akan ekstrak dia ya. Kita ekstrak widget, misalnya story item, misalnya kayak gini. Kita ekstrak dan kita pasang final string ya. Kita buat string title-nya. Title. Nah, kayak gini. Dia butuh title story item. Ini bisa kayak gini juga. Kalau kita nggak mau repot-repot, kita bisa langsung tembak di titik title. Tapi dia butuh requirement ya. Kita pasang required di sini. Nah, ini bisa. Kalau ini menggunakan name argument. Jadi si story item ini dia butuh pasang title-nya di sini. Nah, kayak gini. Jadi rada repot ya. Sebenarnya kita bisa langsung tembak kayak gini juga bisa. Story item. Kita pasang di titik
title. Nah ini langsung nggak repot nih. Jadi story item langsung ditembak. Ini mau ada apa nih di sini? Misalnya story 1 gitu. Nah ini story 2, story 3, story 4, story 2, story 3, story 4. Kita save. Nah jadi kayak gini. Oke. Cuman nih mepet-mepet nih. Mungkin di story item ini kita bisa bungkus dia dulu dengan widget padding yang kita kasih padding only right ya. Only sebelah kanan. Kita pasang 20 misalnya. Nah, ini kita kasih jarak 20 atau terlalu tinggi nih 20. Misalnya 10 deh. Misalnya 10 seperti ini. Bisa nih kayak gini ya. Story 1, story 2 dan seterusnya. Story 2, story 3. Nah, ini title ini kita tinggal pasang di bawah sini. Title. Kita save. Nah, ini story 1, story 2, story 3, story 4 dan seterusnya. Oke? Misalnya kayak gitu. Nah, yang terakhir kita duplikat lagi, ini bisa ya, copy paste aja 5 6 kayak gini misalnya. Ya. Sorry. Sampai 6 aja deh, sampai 6. Nah, cuman ini dia overflow karena dia bentuknya row ya. Kita bisa bungkus row ini dengan single child scroll view. Ini write with widget single child scroll view. Nah, yang ini. Kita jangan lupa scroll directionnya kita pasang axis horizontal biar dia bisa di scroll nih secara horizontal. Nah, kayak gini. Bisa kayak gini ya. Oke, nah ini udah aman. Oke, ini anggap aja kita seperti ini. Kalau bentuknya tambah ya terserah teman-teman, bisa bikin sendiri ya di sini. Berkreasi aja, tinggal ganti aja yang tadi. Tag, tapi di tengah-tengahnya itu ada tanda plus aja sebenarnya kayak gitu. Simple ya. Nah, sekarang idenya adalah kita buat ini dua buah icon. Kita pasang padding, nggak perlu padding, kita kasih size box dulu aja. Tag-nya itu misalnya 15. Terus kita kasih row. Dia di sini ada children, ada icon biasa aja deh. Icon titik table chart. Nah, misalnya kayak gini. Mana ya? Table itu grid ya kali. Grid. Nah, kayak gini, grid. Mana grid? Nah, mungkin ini ya, grid on. Nah, misal kayak gini, grid on. Kita coba save, nanti dia akan dapat icon seperti ini. Kita butuh satu lagi. Itu icon profile mungkin ya ini. Profile ada nggak icon profile? Oh, nggak ada. Person kali. Person tapi yang ada bungkusannya. Nah, ada nggak? Nah, nih, misalnya kayak gini. Person yang ini. Oke, atau jangan yang ini deh. Ganti. Person pin yang ini aja. Outline. Kita save. Nah, dia akan seperti ini. Ya. Cuman dia di sini main aksisnya kita sama rata aja, main aksis space evenly. Jadi dia sama rata kayak gini, atau kita bisa bungkus kayak gini. Ini satu buah kontainer. Ini satu buah kontainer juga full ya. Berarti ini kita bungkus dia dengan widget kontainer ya. Di sini juga kita bungkus dia dengan widget kontainer nih. Bisa juga kayak gini. Dimana kontainer ini ukurannya itu atau jangan kontainer, kita ganti kontainernya dengan expanded aja. Expanded, ini juga kita pasang expanded. Nah, kita save. Nah, bentuknya akan seperti ini. Jadi dia suatu ukuran ini kita bagi dua. Nah, ini bisa kayak gini ya. Oke. Nah, ini expanded. Kalau di sini sebenarnya ada garis bordernya sih. Border yang bawah ini warna hitam, yang ini warna putih. Nah, itu sebenarnya kita bisa styling dia menggunakan kontainer ya. Kontainer nanti kita kasih border aja di sini sebenarnya. Kita kasih decoration, box decoration. Kita kasih border. Nah, ini ada border. Kita pasang yang hanya bottomnya aja. Ya. Jadi di sini butuh border side. Sini kita kasih colors.black. Nah, kita coba kasih width-nya 1 aja. Kita save. Nah, nanti ada garisnya nih. Kayak gini ya. Mungkin di kontainer ini kita kasih padding. Add inset titik all aja. Misalnya
20 deh. Atau terlalu besar nih. 10. Nah, oke ini bagus nih. Kayak gini, 10 ya. Nah, mungkin ini dia datanya yang bakalan sama nih, cuman beda iconsnya aja kan sebenarnya. Beda icon di sini nih. Ya, mungkin ini kita bisa ekstrak juga. Kita ekstrak widget, misalnya ini adalah tab item. Misal tab item nih. Nah, dia ada 2 ya. Ada 2 tab item. Yang ini kita tutup dulu. Nah, jadi ada 2 kayak gini. Nah, sekarang tab item ini dia ada parameter final boolean. Ini apakah dia aktif gitu ya. Dia aktif apa enggak? Sama satu lagi dia iconnya, dia butuh icon ya. Icon data aja, icon data tipenya, ini iconnya. Nah, ini kita pasang tab item aja. Tab item kita pasang this titik icon dan kita pasang this titik aktif. Nah, dia butuh ini ya. Nah, kalau dia aktif, kita copy. Kalau dia aktif, dia kita kasih warna hitam. Jadi kalau misalnya dia sama dengan aktif atau true ya, maka kita kasih warna hitam. Kalau enggak, kita kasih warna putih. Nah, kayak gini. Oke, seperti ini ya. Hitam sama putih. Kalau dia aktif warna hitam, kalau dia enggak aktif warnanya putih. Nah, ini icon datanya nih. Icon data kita pasang icon di sini. Ini kita cut aja. Ini kita pasang icon. Oke, seperti ini ya. Kita save. Nanti di sini tinggal kita pasang dia butuh icon dulu. Kita paste. Kemudian dia aktif, dia kita pasang true. Nah, yang ini iconnya adalah icon yang ini. Kita cut. Dia aktif apa tidak? Defaultnya false. Kalau mau defaultnya false, kita sebenarnya bisa pasang di sini adalah defaultnya. Nah, nilai default gitu. Cuma kita harus menggunakan ini, menggunakan apa namanya? Name argumen kalau mau ada nilai default gitu. Tapi kalau misalnya kita menggunakan kayak gini, sebenarnya dia bisa nih kita pasang kayak gini false ya. Kalau misalnya di sini kita kasih false, di sini bakalan suruh error gitu, error ya. Jadi kalau mau ada inisialisasi, kita jangan pasang kayak gini. Kita menggunakan name argumen ya. Terserah teman-teman mau pasang name argumen atau mau pasang kayak gini juga boleh. Ini positional argumen biar cepet aja. Kita pasang kayak gini dan yang satu sisi ini adalah nilainya false ya. Nah, ini udah aman nih kalau kayak gini. Kalau kayak gini kan enak. Jadi kalau misalnya kita punya tab lagi, kita ada 3 gitu. Kalau misalnya ada tab lagi, kita ada 4 gitu. Yang aktif bisa kayak gini. Dan seterusnya. Ini bisa ya. Ini buat biar gampang aja. Oke. Nah, ini tab item. Kita ekstraknya nanti dulu aja. Atau boleh ini kita cut. Tab item kita bisa bikin di sini. Tab item.dart import material, kita paste di sini. Tab item kita import di sini. Tab item. Oke. Nah, terus kemudian kita ekstrak apa lagi tadi? Story item kita cut. Kita pasang di sini story item. Story item walaupun belum ada filenya ya, kita ganti di sini. Story_item.dart kita paste. Jangan lupa diimport materialnya. Oke, save. Dan ini udah berhasil. Ini error kenapa? Kita coba cek. Oh, tab item. Wow, ini tab item. Ini story item. Oh, salah nih. Story item itu kita belum cut ya. Kita cut. Ini kita pasang story item. Paste di sini. Oke, udah berhasil semuanya. Kita coba save. Kita restart. Nah, ini udah bisa nih. Udah bagus nih. Oke. Nah, sekarang idenya adalah kita pasang ini gambar ini grid view ya. Kita menggunakan grid view. Ya, kita pasang grid view. Kita menggunakan builder aja. Kita butuh 2, grid delegate sama item builder. Kita save dulu. Kita butuh item count-nya dulu. Kita mau berapa banyak post kita? Misalnya kita ada 213 post. Ya, misalnya kita pasang di sini 213. Boleh kayak gini ya.
Nah, tapi banyak banget, tapi nggak apa-apa. Grid delegate mungkin kita pasang grid delegate, kita menggunakan fix cross axis count aja. Kenapa pasang fix? Karena Instagram tuh pasti cuman ada 3 ya. Jadi kita pasang 3 aja di sini. Save. Dan dia item builder kita butuh kontrol spasi, dia nge-return apa nih? Nge-return sebuah gambar ya. Image aja nih, langsung image titik network aja, langsung tembak kayak gini. URL-nya yang tadi kita copy, ini kita paste nih, kita copy, ini kita paste di sini. Paste jadi ini. Save. Nanti dia akan ada datanya. Nah, cuman error kenapa? Ini bakalan menghilang dan error karena sebenarnya grid view ini ada di dalam sebuah list view nih. Kalau teman-teman cek nih, ya, ada di dalam sebuah list view. Ya, itu nggak bakal bisa. Sesuatu yang bisa di scroll ada di dalam sesuatu yang ada bisa di scroll juga. Nah, caranya adalah kita bisa menggunakan string web. Ini kita pasang true ya. Dan kita butuh apa nih? Psikisnya. Jadi kita pasang never scroll physics. Maksudnya adalah si grid view-nya ini dia nggak usah di scroll. Yang efek scroll itu dari bawaan list view-nya aja. Kita save. Nanti dia bakalan bisa dapat datanya nih. Nah, ini datanya. Cuman ini image network, ini kita butuh feed ya. Feednya kita pasang box feed cover aja. Kita save. Nanti dia akan kotak-kotak. Nah, mungkin kita akan kasih spacing di sini. Misalnya 10. Dan crossnya juga kita pasang 10. Jadi dia ada, atau ketebalan 5 deh, 5. Nah, ini dia adalah Instagram kita. Jadi ini ada 200 gambar ya. Mungkin karena gambarnya sama semua, ini karena ID-nya sama semua ya. Kalau mau random, kita bisa menggunakan ID di sini. ID slash ya. Ini karena bawa di sini ID-nya apa? Misalnya kita mau ID-nya itu dari 500 ditambah ya, misalnya kayak gini. Kita pasang ini. Kan ini ada, kita punya indeks ya. Indeks ini 0 sampai 212. Berarti kita pasang indeks, kita tambahin dengan ID inisialnya itu, kita mulai dari ya 200 deh. Kita save. Nah, ini bakal beda-beda nih gambarnya nih. Ya. Nah, ini bakal gambarnya beda-beda. Cuman ada PR-nya bahwa ngambil kayak gini ID-nya belum tentu ada gambarnya nih. Jadi mungkin kita tembak lagi ke 500 deh. 500 mungkin ada gambarnya semua. Kita coba restart. Ini adalah gambar dari 500 ke atas sampai 700-an. Nah, kayak gini mungkin. Mungkin ada juga yang nggak ada gambarnya nih. Banyak ya ternyata. Kalau mau langsung tembak, mau gambar yang beda, ini kita kayak gini aja juga bisa nih, bebas. Tapi gambarnya sama semua dengan ID 873. Ini bawaan dari ininya ya, URL-nya. Tapi nggak apa-apa, ini adalah Instagram kita. Nah, kita mungkin butuh bottom apa nih? Bottom navigation. Mungkin kita ini udah selesai semua. Tinggal di bagian scaffold ini itu punya bottom ya. Bottom navigation bar. Kita ada materinya sebelumnya. Kita menggunakan bottom navigation bar di sini. Itemsnya kita punya berapa nih misalnya ya. Kita punya items 1, 2, 3, 4, 5. Kita punya 5 item. Yaitu kita bisa menggunakan bottom navigation bar item. Iconnya itu yang pertama icons home. Kayak gini. Dan dia butuh label ya. Label kalau nggak salah. Dia butuh title atau title nih. Dia butuh label. Ini adalah label home. Misal kayak gini. Kita coba save. Ini itemnya harus ada lebih dari 1. Ya kayak gini. Ini ada 2. Ini home, kita butuh 5. Kita butuh 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Dan di sini kita coba restart. Ini ada 5. Tapi ini warnanya putih semua ya. Apakah dia ada error? Kita
Kita coba cek di bug console, oh nggak ada. Berarti ini karena warnanya aja nih. Ya. Coba kita kasih warna di sini bottom navigation bar. Kita pasang apa nih? Titlenya di sini home, di sini yang kedua itu kita pasang search. Kemudian ini ada search. Kemudian di sini yang ketiga itu ada movie. Mungkin ini ya. Movie ada apa lagi? Ya gini doang ya, movie. Ya misalnya kayak gini dah. Movie ya. Ini ada movie atau reels sebenarnya nih. Movie. Nah, yang ini kita pasang chart, shopping, top back, kayak gini pasang. Nah, ini yang ini ya, ini shop. Kemudian di sini ada profile ya, ada profile. Kita pasang icon biasa aja profile ya, person. Nah, misalnya kayak gini, profile. Nah, ini kita save. Nanti dia akan ada kayak gini. Cuman nih warnanya warna apa nih? Colors. Coba kita ganti warna di backgroundnya dulu deh. Color. Kita bisa menggunakan select item color titik black. Nah, ini yang di select itu warna hitam ya. Ya mungkin nggak apa-apa hitam. Tapi kalau yang nggak di select, unselect color, kita pasang gray aja deh. Gray. Kita coba save. Nah, ini warna abu-abu semua. Kayak gitu ya. Jadi ini pas ini diklik, ini diklik, dan ini aktif. Cuman ini kita nggak bisa diklik karena kita nggak pakai stateful ya. Jadi di sini widgetnya kita cuman bikin satu aja, kita bikin di bagian profilnya aja. Mungkin di sini kita pasang inisial awalnya dulu. Ini ada nggak ini awal? Current index kita pasang 4 aja. Jadi yang terakhir di profile. Nah, kita nggak mau nih ada labelnya. Bisa nggak menghilangkan labelnya? Jadi kan kalau di Instagram kan nggak ada labelnya nih. Kalau nggak pakai label bisa nggak? Kalau labelnya ini kita tutup ya, Ctrl D kita tutup. Nah, ini bakalan error. Tetap harus ada dia labelnya. Nah, gimana cara biar nggak ada labelnya? Di sini label nggak ada buat ngaktifin. Ini kita bisa menggunakan apa? Label. Ada nggak di sini label? Show select labels. Nah, ini show select labels dia kita false aja. Sama show unselect label kita false aja. Jadi nggak pakai label ya. Semuanya nggak pakai label nih. Nah, oke, udah aman ya. Kayak gini. Oke, ini adalah materi tentang Instagram, mungkin ya mirip-mirip lah ya. Tapi seenggaknya teman-teman bisa ada gambaran gimana caranya ngeklon sebuah UI dan kita bisa bikin ke dalam codingan Flutter-nya. Oke, mungkin pembahasan latihan Instagram sampai sini. Kita next masuk ke section kelima.